rapat anggota tahunan atau RAT dan rapat anggota luar biasa atau RALB tahun buku 2019-2020 Koperasi Produksi Petani Tebu Rakyat atau KPPTR Raja Pemuka Manis yang dihelat di Kartajaya Kabupaten Waikanan pada Jumat 21 Agustus 2020 yang lalu berjalan aman dan kondusif. Rapat anggota tahunan atau RAT oleh Koperasi Raja Pemuka Manis ini baru diadakan setelah pertengahan tahun 2020, mengingat wabah pandemi virus corona yang berlangsung selama awal hingga memasuki akhir tahun 2020. Rapat anggota tahunan RAT RALB ini tetap mematuhi protokol kesehatan di mana panitia telah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan alat pengecekan suhu tubuh guna menghindari maupun pencegahan penyebaran COVID-19 yang merebak di seluruh Nusantara. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sidang dipandu oleh Harmoni Siaga Putra Esos MSI selaku Ketua KPPTR Raja Pemuka Manis. Hadir pula Susilawati Esos mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan untuk menyampaikan sambutan tertulis dari Kepala Dinas Koperasi. Hadir pula Kennedy Amparjaya SEMM selaku Kepala Desa Kartajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waikanan serta lebih dari 140 anggota undangan peserta koperasi yang hadir. Adapun poin-poin kegiatan tersebut meliputi pemaparan hasil pertanggungjawaban pengurus selama masa bakti periode 2 tahun 2019-2020 yang dapat diterima oleh peserta rapat RAT. Penerimaan surat pengunduran diri Aziz Muslim SS selaku Sekretaris Umum, Abi Sofyan SPD selaku Bendahara, Aldus SH selaku Ketua Dewan Pengawas, Rahmat Roni SE selaku Anggota Dewan Pengawas, serta memberhentikan secara hormat Saudara Ceri Saputra SPD MPD selaku Sekretaris 1, Saudara Edison selaku Anggota Dewan Pengawas KPPTR Raja Pemuka Manis, dan beberapa anggota lainnya dikarenakan tidak dapat aktif dalam menjalankan tugasnya di koperasi, serta melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga atau AD/ART perkoperasian yang diatur dalam pasal 55.1 huruf A, B, dan C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Waikanan yang diwakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang saya hormati juga Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kampung Kartajaya dan staf-stafnya. Tak lupa juga saya hormati kepada Dewan Pembina KPTR Raja Pemuka Manis yang mewakili, beserta yang saya cintai dan saya banggakan pengurus ataupun ketua kelompok tani mewakili rapat RAT 2020 pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan pada kita semua bahwa pada hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada kesempatan yang sangat baik ini kita dipertemukan, kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memenuhi kewajiban kita untuk melakukan rapat anggota tahunan KPTR Raja Pemuka Manis tahun 2020. Pada siang hari ini, bapak-bapak semua atau ibu-ibu, tak lupa pula kita berikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah salah satu orang yang terpilih menjadi Rasul yang terakhir yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah, dari alam yang buruk menuju alam yang baik seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini rapat kita bertepatan di Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, yang dihadiri oleh dinas dan instansi terkait, ialah melakukan rapat anggota tahunan tahun buku 2019. Ya, jadi kalau Bapak melihat kenapa 2019, memang seperti itu. Kalau dia 2020, ini berarti kita nanti rapatnya di 2021, itu ya Bu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia mundur, bukan mundur sebenarnya. Kita 2019 yang kita bahas pada hari ini. Jadi 2018-nya sudah pada waktu di SP3 udah kita bahas di Pemijaya, dan ini udah rapat yang 2019-nya. Terus pada hari ini juga Bapak-Bapak semua, saya ingin menyampaikan laporan sedikit mengenai RAT ini. Kalaupun disetujui, kalaupun sudah Bapak artinya tidak mempermasalahkan, berarti artinya acara kita bisa berlanjut segera selesai, karena saya akan melaporkan pertanggungjawaban saya, karena di sini berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban selama 2 tahun ini. Jadi saya sampaikan sebenarnya karena waktu kita sudah mau menuju Jumat ya, paling 1 jam aja kita ambil di sini. Tapi kalau tunggu anggota sepakat mau dilanjut lagi nggak apa-apa, udah Jumat. Tapi kita ada waktu sedikit lagi 1 jam. Pada intinya saya selaku Ketua KPTR Raja Pemuka Manis yang dilantik pada tanggal 25 April 2018 menyatakan bahwa dalam 2 tahun ini alhamdulillah puji syukur kita ada peningkatan sedikit, walaupun baru saya sampaikan pada hari ini, yaitu dari teman-teman kita pembina-pembina kelompok yang telah menyicil pembayaran yang pernah kita bahas pada 2018, sedikit banyaknya sudah masuk di KPTR Raja Pemuka Manis. Keperluannya Bapak-Bapak semua akan dipaparkan nanti di dalam laporan tertulis ya, tertulisnya, yang pada intinya sudah berjalan sampai dengan dari tahun 2010 sampai dengan 2020, berarti koperasi ini sudah berusia 10 tahun. Jadi 10 tahun yang sudah mengalami perubahan ketuanya sudah 3 kali. Yang pertama Pak Ediansa, yang kedua Pak Anwar, yang ketiga saya. Jadi insya Allah artinya koperasi ini ketiga kalinya akan disempurnakan lagi, akan dipimpin yang lebih baik lagi ke depannya, dan semuanya ini tidak lepas dari doa dan restu ataupun support dari teman-teman yang mewakili dari anggota kelompok tadi. Yang kedua,
Saya bertekad, karena selama 10 tahun ini Bu, kami ini tidak ada kantor. Baik kantor di SP3 dulu, itu kantornya masih sewa. Pak, waktu lagi ketua yang baru, yang pertama juga tidak ada juga. Jadi insya Allah, Bapak-bapak, Ibu-Ibu, setelah dari RAT ini, maka kantor kita akan kita resmikan bersama, baik yang di wilayah Kecamatan Negara Batin, bahkan juga yang di perwakilan ya, kantor perwakilan yang ada di Bandar Lampung. Jadi saya upayakan nanti itu akan kita resmikan jadi kantor KPTR Raja Pemuka Manis. Karena kenapa kita nggak berjalan selama ini? Karena kantor pun tidak ada. Jadi koordinasi kita, Pak ini Zaidan, sulit. Jadi kalau ada nanti kantor, maka saya yakin kita pasti berjalan dengan baik. Jadi artinya setelah ini insya Allah kantor kita sudah dibangun. Di Kartajayanya sudah dibangun, di Barkajayanya ada juga, terus juga di Bandar Lampung sedang dibangun. Jadi ada dana sekitar 1,5 itu udah masuk di dalam pembangunan kantor, tapi belum selesai. Tunggu waktunya, insya Allah akhir tahun ini kita selesaikan kantor kita. Karena kita ini teman-teman, bapak-bapak semua, saya perlu jelaskan di sini, mengelola dana yang sangat besar. Dananya mencapai 40 miliar lebih ya, itu pokoknya. Kalau bunganya itu udah lebih dari itu, tapi segala sesuatu itu masih dipertimbangkan. Ya, itu aja bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai Ketua KPTR, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang perwakilan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Waikanan, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kepala Kampung yang telah hadir memenuhi undangan kami. Dan kalaupun ada kekurangan, ada tidak baik, maka kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Itu aja yang saya sampaikan, karena masih ada lagi nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan pertanggungjawaban sidangnya. Berarti kalau bapak-bapak setuju, berarti tetap palu seperti itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tabipun. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi atau yang mewakili dan UMKM dari Kabupaten Waikanan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Subdan Hamil, Ketua Raja Pemuka Manis, KPTR, Dewan Raja Pemuka Manis, Koperasi KPTR, Bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota Ketua KPTR yang sangat saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul tepatnya di kantor Kampung Kartajaya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang mana kita selaku umat beliau selalu menantikan syafaat beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu tidak panjang lebar, ya saya sampaikan pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kantor Kampung Kartajaya, Kecamatan Gabatin, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada bapak-bapak dan saya ucapkan terima kasih kepada Koperasi KPTR Raja Pemuka Manis bahwasanya sudah berkenan mengadakan rapat RAT untuk tahun buku 2019 di Kampung Kartajaya. Semoga rapat tahun ini berjalan dengan lancar, tidak ada suatu kendala apapun. Kedepannya harapan kami semoga
KPTR Raja Pemuka Manis dapat berjalan dengan lancar, dapat tambah maju, dapat tambah sejahtera, khususnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Apabila ada perkataan kami dari pemerintah kampung atau dari penjungguhan atau dari cara kami kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah kami mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan mohon Bapak Kepala Dinas saya, karena beliau tidak dapat hadir pada hari ini. Beliau ada acara ke Bahuga, Buai Bahuga dan Waituba. Beliau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akan menyampaikan sambutan. Salam sejahtera buat kita semua, Tabipun. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Negara Batin, yang terhormat Bapak Dan Ramil Kecamatan Negara Batin, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Kartajaya, yang terhormat Ketua KPTR Raja Pemuka Manis beserta anggota yang berbahagia. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai insan yang beragama terlebih dahulu, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat perkenannya lah maka pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat anggota tahun buku 2019. Pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Waikanan menyampaikan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada pengurus, pengawas, dan manajemen seluruh anggota KPTR Raja Pemuka Manis atas terselenggaranya rapat anggota tahunan pada hari ini. Rapat anggota tahunan bagi koperasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan, karena rapat anggota tahunan itu merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan koperasi. Rapat anggota tahunan juga merupakan implementasi dan semangat yang harus hidup dalam koperasi, yaitu asas kekeluargaan sebagai institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam menyiratkan bahwa kekuatan utama pada organisasi koperasi itu adalah anggota. Hadirin yang saya hormati, kehadiran koperasi KPTR Raja Pemuka Manis telah memberikan andil yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkembangannya yang menghimpun lebih kurang 2.000 anggota yang terdiri dari berbagai kampung di Kecamatan Negara Batin. Walaupun hari ini yang hadir karena kita harus mengikuti protokol kesehatan ya, jadi satu kelompok itu diwakili oleh satu anggota. Kondisi ini tercapai tentu tidak terlepas dari peran utama dan sekaligus kinerja yang bagus dari pengurus dan manajemen Koperasi Petani Rakyat Tugu Pemuka Manis. Rasanya tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan menyampaikan apresiasi kepada pengurus Koperasi Petani Tugu Rakyat Raja Pemuka Manis. Hadirin yang berbahagia, koperasi sebagai badan usaha yang berdasarkan atas asas kekeluargaan harus dapat memberi jawaban, yakni terciptanya kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat pada umumnya. Kemudian pengurus dan pengawas harus mempunyai komitmen untuk maju dan mengelola usaha baik secara efektif dan efisien sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Demikian pula anggotanya sebagai pemilik juga pelanggan. Selain pemilik, anggota juga pelanggan ya Bu. Bapak harus melaksanakan kewajibannya dengan taat, jangan hanya meminta hak saja, tapi harus seimbang antara hak dan kewajiban kita. Kerjasama antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi dan usaha lainnya agar lebih ditingkatkan baik dalam bidang permodalan, pemasaran maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana yang kami lihat, pengurus koperasi telah menunjukkan kinerja dengan aroma positif, baik tingkat rentabilitas, kuantitas selalu dicapai untuk kemajuan koperasi Kabupaten Waikanan.
agar tetap eksis dan jangan cepat puas diri, maka koperasi terus meningkatkan pelayanan pada anggota yang mampu dilayani secara maksimal. Bapak dan Ibu seluruh anggota Koperasi KPTR Raja Pemuka Manis, Bapak Bupati Raji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum Master Hukum, berpesan pada kita semua agar mendukung sepenuhnya visi beliau, yaitu Waikanan Maju dan Berdaya Saing 2021. Harapan beliau supaya kita dapat berperan aktif memajukan koperasi dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan usaha-usaha lainnya melalui pengembangan produk unggulan. Kalau KPTR ini produk unggulannya tebu ya, yaitu jadi gula nanti. Serta mendorong pengembangan usaha kecil menengah menuju keunggulan kompetitif dan kooperatif. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa. Saya mengharapkan rapat anggota tahunan dan rapat anggota luar biasa ini berjalan dengan lancar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, sidang pertama, sesi pertama pada kesempatan siang hari ini resmi saya buka. Bapak Ibu semuanya saya hormati, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KPTR Raja Pemuka Manis, bahwasanya laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ketua KPTR Raja Pemuka Manis selama periode 2018-2019 nanti disampaikan nota keuangannya, dan selanjutnya adalah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya pengurus KPTR Raja Pemuka Manis hasil RAT di tahun 2018 ada beberapa orang yang mengundurkan diri. Pertama yang mengundurkan diri adalah Ketua Dewan Pengawas Saudara Aldus, yang kedua anggota Dewan Pengawas Saudara Ahmad Roni, dan dilanjutkan dengan pengunduran Dewan Pengurus juga. Yang pertama adalah Saudara Aziz Muslim sebagai sekretaris, beliau telah mengundurkan diri, ada surat pengunduran dirinya, dan juga Bendahara KPTR Saudara Abi Sofyan juga sudah mengundurkan diri. Artinya pengurus KPTR Raja Pemuka Manis periode 2018-2023 hampir lebih dari 50% sudah mengundurkan diri. Jadi untuk itu rapat anggota tahunan pada kesempatan saya hari ini bisa menyepakati beberapa hal. Menurut kami yang perlu kita sepakati, bahwasanya untuk melaksanakan meneruskan roda kepengurusan, tentunya kita butuh pengurus yang baru dalam rangka melanjutkan kepengurusan yang lama. Karena pengurus yang lama lebih dari 50% tidak ada lagi atau mengundurkan diri dan berhenti. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, sudah ada minumnya? Sudah minum Bapak semua? Sudah ya? Iya. Kalau sudah minum silakan diminum. Dan selanjutnya mohon Ketua untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada sebelum kita memasuki sesi selanjutnya. Silakan, monggo Ketua. Baik, terima kasih. Langsung ya, saya sampaikan selama 2 tahun kita berjalan, ada dana yang masuk dari tagihan kita kepada teman-teman kita yang sudah menjalankan gulirannya dari tahun 2010 sampai 2015 dan sampai 2019 mencapai lebih kurang 4M ya, 4 miliar. Bahkan ditambah lagi Saudara Aziz Muslim telah melunasi selaku pembina ya, Saudara Aziz Muslim selaku pembina telah melunasi
apa itu pinjamannya 5,3 M lebih, yang artinya sudah diberikan secara sah kepada pengurus. Berkaitan juga dengan Pak Yani dan teman-teman yang ada di sini juga, artinya sudah membayar juga, artinya cicilan seperti itu juga, bahwasanya lebih kurang dana seperti itu tadi, yang artinya ada sebagian yang sudah digulirkan, ada yang sebagian yang saya katakan tadi untuk pembangunan kantor, ya, kantor pusat kita, perwakilan yang ada di, bukan perwakilan, yang ada di Kecamatan Negara Batin, bahkan juga ada di Bandar Lampung. Nanti insya Allah tahun ini bisa selesai. Nah, kalau udah selesai artinya KPTR Raja Pemuka Manis tidak nyewa lagi, tidak numpang lagi, bahkan sudah memiliki kantor sendiri. Dan ini artinya kedepannya harapannya untuk mengelola dana sebesar yang mungkin saya sebut tadi, mencapai berapa M tadi, yang insya Allah sampai dengan tahun 2021 bisa terlunasi semua. Kira-kira yang saya sampaikan ini apakah sudah bisa menerima semuanya? Menerima? Tunjuk tangan semuanya kalau menerima. Ya, lanjut. Jadi begitu ya. Tepuk tangan. Jadi terima kasih bahwa laporan pertanggungjawaban saya berkaitan dengan keuangan dan segala macam diterima oleh anggota. Yang kedua, pada hari ini saya membacakan surat pengunduran diri. Ini sedikit saya sampaikan pada teman-teman bahwasanya saya selaku ketua KPTR, ada Pak Ajis Muslim selaku sekretaris, bendaharanya sudah berjalan 3 kali ganti. Ini sebenarnya baru 2 tahun setengah, belum nyampe ya, tapi sudah 3 kali ganti. Yang pertama adalah Ibu Sahroh, kita ingat ya, di Bumi Jaya. Yang kedua adalah Kennedy, karena Kennedy ini Pak Lurah kita sekarang ini terhalang karena masalah aturan, tidak bisa langsung sedarah tidak bisa, maka perubahan kembali dilakukan oleh Abi Sofyan atas persetujuan pengurus. Nah, terus karena beliau-beliau ini yang mungkin artinya tidak bisa aktif secara seperti biasanya, maka saya bacakan di sini. Kalau kita setujui berarti lanjut kan gitu kan. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ajis Muslim, nomor NIK sekian, jabatan sekretaris umum atau sekretaris 1 KPTR Raja Pemuka Manis, alamat Gedung Sari, Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus, berarti seminggu yang lalu ya, saya mengundurkan diri sebagai sekretaris umum atau sekretaris 1 Raja Pemuka Manis periode 2018-2023, mengingat adanya kesibukan pekerjaan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Waikanan. Mohon maaf selama menjabat sebagai sekretaris umum atau sekretaris 1 KPTR Raja Pemuka Manis kalau ada kekurangan, kehilapan dan sejak hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 ditandatanganinya surat pernyataan pengunduran diri ini, maka hak wewenang dan jabatan saya sebagai sekretaris umum atau sekretaris 1 KPTR RPM tidak berlaku lagi.
serta saya menyatakan dengan sepenuhnya tanda tangan spesimen di Bank Mandiri Cabang Kota Buming nomor sekian atas nama KPTR Raja Pemuka Manis sudah tidak berlaku dan saya serah terimakan sepenuhnya menjadi hak wewenang KPTR Raja Pemuka Manis. Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 15 Agustus 2020 yang membuat pernyataan Ajis Muslim ditandatangani di atas materai 6000. Saya ulangi, mohon maaf selama ditandatangani surat pernyataan pengunduran diri saya ini, maka hak dan wewenang saya sebagai bendahara di KPTR Raja Pemuka Manis tidak berlaku lagi dan saya limpahkan dan serah terimakan kepada Ketua KPTR Raja Pemuka Manis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 15 Agustus 2020 yang membuat pernyataan Adi Sofian. Jelas ya? Saya tunjukkan lagi, ini yang punya Pak Ajis Muslim. Jelas ya? Asli pemakai kalau ini bisa materai 6000 artinya Pak Ajis Muslim secara resmi mengundurkan diri. Nanti saya minta tanggapan dari peserta, disetujui atau tidak kan gitu kan. Yang ketiga, karena pengurus ini ada Dewan Pengawas, ada koordinator ketua Dewan Pengawas, saya bacakan surat pernyataan pengunduran diri yang bertanda tangan di bawah ini, nama Aldus SHMR, pekerjaan ASN, jabatan dalam KPTR, Ketua Badan Pengawas, alamat Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan kesibukan saya melaksanakan tugas pokok saya selaku aparatur sipil negara ASN dan mengakibatkan kurang aktifnya saya melaksanakan tugas Badan Pengawas di Koperasi Petani Tebu Rakyat Raja Pemuka Manis. 2. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut poin 1 di atas, maka terhitung sejak menandatangani surat pengunduran diri ini, diri selaku Badan Pengawas, seluruh tugas dan tanggung jawab saya selaku Badan Pengawas bukan menjadi tanggung jawab saya lagi. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat saya pertanggungjawabkan bila diperlukan. Pakuan Ratu tanggal 21 Agustus 2020 yang membuat pernyataan Aldus SHMA ditandatangani. Sah ya? Yang terakhir, ini Dewan Pengawas juga. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan bawah ini, nama Ahmad Roni, jabatan pengawas, alamat Bandar Lampung. Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus saya menyatakan mengundurkan diri sebagai pengawas KPTR Raja Pemuka Manis Prode 18 2023. Mengingat saya tidak dapat aktif adanya kesibukan bekerja saya di instansi pemerintahan atau yang lainnya. Mohon maaf selama menjabat sebagai pengawas kalau ada kekurangan, kehilapan, dan sejak ditandatangani surat pernyataan pengunduran diri ini maka hak dan wewenang saya sebagai pengawas KPTR Raja Pemuka Manis tidak berlaku lagi dan saya limpahkan dan serah terimakan kepada Ketua KPTR Raja Pemuka Manis. Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 15 Agustus 2020 yang membuat pernyataan Rahmat Roni. Ya, dari pengunduran diri ini apakah disetujui? Tunjuk tangan dulu kalau setuju. Nah, berarti korum ya. Silakan ketok palu. Silakan. Mungkin cukup karena mengundurkan diri ini sudah hampir 50%, maka tinggal saya sama Pak Yani lagi di sebenarnya, wakil ketua gitu kan. Maka dalam rapat ini artinya melaksanakan rapat luar biasa. Dan seperti itu untuk melanjutkan
apa itu program atau pengurus masa bakti yang kita setujui dalam forum rapat ini. Karena rapat luar biasa nanti bisa haknya ya, hak rapat luar biasa nanti bisa menghentikan koperasi ini, bisa membubarkan koperasi ini, bisa mengganti nama, bisa juga memilih mau dia 10 tahun ke depan, mau 50 tahun, ya pokoknya habisnya di rapat luar biasa ini haknya. Jadi tertingginya di rapat luar biasa ini rapat yang tertinggi. Jadi saya mohon kalau ini dari Ketok Palu, Said, nanti sama temannya rubah ini ya, silakan dari sekarang rubah sedikit aja apa background, ya sambil berjalan aja ya. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan kita pada siang hari ini. Berita acaranya, rapat anggota tahunan Koperasi Petani Tebu Rakyat KPTR Raja Pemuka Manis pada hari ini Jumat, tepatan di Balai Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batu, Kabupaten Waikanan, telah dilaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Petani Tebu Rakyat KPTR Raja Pemuka Manis dengan kesimpulan sebagai berikut. Hadir dalam musyawarah Badan Pembina KPTR, Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan perwakilan anggota RAT. Setelah mendengar masukan-masukan dari peserta musyawarah, maka sepakat membuat kesimpulan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai peraturan perkoperasian yang berlaku, rapat anggota tahunan KPTR Raja Pemuka Manis sah secara hukum karena memenuhi syarat-syarat, yaitu dihadiri oleh dinas atau instansi terkait dan lebih dari 2/3 anggota yang hadir sesuai ADRT. 2. Bahwa secara aklamasi susunan acara RAT disepakati dan disahkan untuk menjadi acuan di dalam pelaksanaan RAT KPTR Raja Pemuka Manis tahun buku 2020. 3. Bahwa laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus dan Badan Pengawas dapat diterima dan disahkan oleh anggota RAT KPTR Raja Pemuka Manis. 4. Bahwa peserta rapat anggota tahunan sepakat menerima surat pengunduran diri Saudara Aldus SH MPD Rahmat Roni Esos dari jabatan sebagai Ketua dan anggota Badan Pengawas KPTR Raja Pemuka Manis. 5. Bahwa peserta rapat anggota tahunan sepakat menerima surat pengunduran diri Saudara Aziz Muslim SS dari jabatannya sebagai Sekretaris dan Saudara Abi Sofyan dari jabatannya sebagai Bendahara KPTR Raja Pemuka Manis. 6. Bahwa peserta rapat anggota tahunan sepakat memberhentikan dengan hormat Saudara Edison sebagai Dewan Pengawas dan Saudara Ceri Saputra sebagai Wakil Sekretaris 1 KPTR Raja Pemuka Manis karena tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai Dewan Pengawas dan Wakil Sekretaris. 7. Bahwa dikarenakan Dewan Pengawas Saudara Aldus, Saudara Rahmat Roni, Saudara Edison, Dewan Pengurus Saudara Aziz Muslim, Saudara Ceri Saputra, dan Saudara Abi Sofyan berhenti. Bahwa keputusan rapat anggota tahunan sepakat akan melaksanakan rapat anggota luar biasa untuk menyelenggarakan pemilihan KPTR Raja Pemuka Manis periode 2020-2025 menggantikan pengurus yang berhenti atau mengundurkan diri. 9. Bahwa peserta rapat anggota tahunan sepakat memberhentikan dengan hormat Saudara John Edwin, 2 Saudara Haikari Zainabun, 3 Saudara Hidir, 4 Saudara Junaidi, 5 Saudara Ardi, 6 Saudara Ahmad Zuro, dan 7 Saudara Zulkifli, serta ke-8 Saudari Zahra dari keanggotaan koperasi karena melanggar ADART KPTR Raja Pemuka Manis sesuai pasal 55.1 huruf A yang berbunyi melakukan tindakan perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik koperasi. Huruf B berbunyi tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. C berbunyi, sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya. 10. Daftar hadir terlampir merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari berita acara ini. Demikian berita acara rapat ini dibuat atas kesepakatan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama jika diperlukan. Daftar hadir peserta rapat merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari berita acara ini. Bisa disetujui? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, RAT sudah kita lewati
dan telah kita sepakati bersama, dan berita acaranya sudah saya sebagai pimpinan sidang sudah tanda tangani. Dan selanjutnya kita memasuki sesi rapat anggota luar biasa Koperasi Produksi Petani Tebu Rakyat Raja Pemuka Manis Kabupaten Waikanan. Dikarenakan pengunduran diri dari beberapa pengurus, sehingga selayaknya kita memilih kepengurusan yang baru. Kalaupun Bapak Ibu semua sepakat, kita bacakan berita acaranya. Kalau sepakat kita lanjutkan, kalau tidak bisa kita perbaiki. Sepakat? Ya. Oke, gimana? Ya udah, jadi intinya sepakat itulah ya. Sepakat ya? Ya, jadi nggak usah panjang lebar lah intinya. Pokoknya rapat ini udah diketok palu dulu, buka. Oh iya ya. Nggak usah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota luar biasa resmi saya buka. Bapak Ibu, ya silakan kalau ada masukan. Karena sudah dibuka, maka rapat ini sah secara hukum. Ya, jadi tidak ada bisa gugat karena ketok palu itu kalau di dewan ataupun di KPU itu kalau udah ketok palu ya udah nggak bisa digugat lagi. Nah itu seperti itu juga KPTR ini koperasi. Karena dulu sangat ramai sekali pengurus bapak-bapak ya, sampai dengan kalau nggak salah 13 pengurus. Saya selaku ketua kewalahan sekali, artinya memimpin kebanyakan kepala. Jadi kalau kepala kebanyakan, jadi ya itu tadi berubah satu, berubah lagi. Nah jadi intinya saya sempitkan lagi. Apa itu, saya nggak mau banyak intervensi A, B, apalagi ada keluarga yang dari A, dari B, dari C. Jadi intinya saya sempitkan lagi, saya rampingkan lagi pengurusnya. Kalau bapak-bapak setuju, saya rampingkan, tapi kalau nggak dirampingkan sayanya yang agak bingung, karena satu ngomong A, satu ngomong A, satu ngomong A, semuanya bisa ngomong. Nah, jadi artinya dirampingkan. Kalau sebenarnya tuh bisa 7. Ada ketua, sekretaris, ada ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, pokoknya ada wakil gitu. Nah sekarang saya nggak mau berwakil. Setuju ya? Biar keputusannya ya kalau saya ya saya aja, udah gitu aja, nggak usah. Kalau udah saya nanti yang satu ngomong lagi gitu kan. Jadi setuju artinya dirampingkan. Jadi ketua, sekretaris, bendahara ya udah itu aja. Pengawas juga ambil juga 3 aja. 1 koordinator pengawas, 2 anggota. Nanti pembinanya masuk di SK. Pembina juga ada 3 juga. Itu aja. Kalau waktu itu ada 15 lebih. Jadi nanti gini bapak-bapak, ini yang dikhawatirkan. Kalau udah ada dana, pengulirannya belum nyampe ke bapak-bapak dulu. Dia nyampe ke pengurus dulu Pak Joni. Gitu. Jadi karena kebanyakan tadi, jadi mikirin pengurus dulu. Nah, jadi gak enak sama teman-teman kan. Nah, makanya artinya setuju ya? Nah, jadi oke, silakan Pak Barding disetujui, dirampingkan. Iya, terima kasih. Saya bacakan berita acara rapat anggota luar biasa Koperasi Petani Tebu Rakyat Raja Pemuka Manis pada hari ini Jumat, bertepatan di Balai Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, telah dilaksanakan rapat anggota luar biasa Koperasi Petani Tebu Rakyat Raja Pemuka Manis. Hadir dalam musyawarah badan pembina, badan pengawas, badan pengurus, perwakilan anggota rapat anggota luar biasa. Setelah mendengarkan masukan-masukan dari peserta musyawarah, maka sepakat membuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai peraturan perkoperasian yang berlaku, rapat anggota luar biasa KPTR Raja Pemuka Manis sah secara hukum karena memenuhi syarat rapat itu dihadiri oleh dinas instansi terkait dan lebih dari 23 anggota yang hadir. 2. Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan beserta rapat untuk melakukan pemilihan pengurus KPTR Raja Pemuka Manis periode 2020-2025 dalam rapat anggota luar biasa. Bahwa secara aklamasi susunan acara rapat anggota luar biasa disepakati dan disahkan untuk menjadi acuan di dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa KPTR Raja Pemuka Manis. 4.
bahwa sesuai dengan hasil rapat anggota tahunan tahun buku 2020 sehubungan dengan pengawas dan pengurus KPT Raja Pukamanis ada yang mengundurkan diri dan diberhentikan secara hormat oleh rapat anggota tahunan, maka dilaksanakan pemilihan pengurus KPT Raja Pukamanis periode 2020-2025 dan penetapan anggaran atas perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga KPT Raja Pukamanis. 5. Bahwa secara aklamasi pengurus KPT Raja Pukamanis periode 2020 ditetapkan dengan susunan sebagai berikut. Badan Pengurus KPT Raja Pukamanis Ketua Harmonis Siaga Putra Esos MSI, Sekretaris Sopardi SAI, Bendahara Harti Kutubasai. B. Badan Pengawas KPT Raja Pukamanis Ketua M. Yani, Anggota Insinyur Dodi Rustri Angganda Putra, Anggota Beni Jaya Putra. Demikian berita acara rapat anggota luar biasa ini dibuat atas kesepakatan bersama yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama jika diperlukan. Daftar hadir peserta rapat merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari berita acara ini. Terima kasih. Bisa disetujui? Alhamdulillah telah selesai. Rapat anggota luar biasa dan pengurus yang baru telah disetujui oleh rapat anggota luar biasa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rapat alhamdulillah saya tutup rapat KPT. Ya, izin. Ya, silakan. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Sebenarnya acara rapat anggota luar biasa ini tidak perlu usah menurut saya. Tetapi yang ada ganjalannya di berita acara tadi ada nama saya muncul sebagai pengawas. Ya, dan ini urusan ini pengawas ini ada yang diawasi ini. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, masjid sudah ngaji, rapat sudah ditutup. Jadi ini saya hanya pencerahan saja. Yang jelas apapun yang diputuskan pada hari ini, salah satu penggerak KPTR Raja Pukamanis, mulai dari dihidupkannya kembali sampai dikumpulkannya dana yang diributkan oleh para kawan-kawan saat ini, itu sedikit banyak saya ikut di dalam pelaku tersebut. Jadi oleh sebab itu, apapun yang diputuskan pada hari ini, saya minta kepada pimpinan sidang agar tidak mengurangi apa yang ada di dalam aturan, terutama anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena itu adalah senjata yang paling pokok. Karena keputusan apapun ketika melanggar daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu bisa dikatakan tidak sah. Kenapa saya katakan demikian? Antara saya dengan ketua bicara hubungan keluarga, ada hubungan keluarga, akan tetapi tidak ada garis lurus. Saya pernah baca di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa yang bisa menjadi pengurus itu tidak ada hubungan garis lurus. Nah, jadi oleh sebab itu saya minta untuk ke depan, saya selaku pembina daripada kelompok yang saya bina dari Kampung Marga Jaya, saya beritahukan kepada seluruh anggota KPTR bahwa saya tidak akan meminjam lagi. Tinggal untuk bagaimana cara pelunasan. Dan perlu diketahui, jangan dipaksakan untuk dilunasi sekarang. Kita beribun kita. Nah, jadi oleh sebab itu, setidaknya di dalam anggota kami tetap anggota, di dalam program kami tetap mendukung, bahwa banyak sekali program dari pemerintah yang akan turun ketika KPTR ini tidak ada kisruh. Karena perlu diketahui, yang ada diributkan sekarang ini modal itu awalnya dari kelompok tani.
Jadi dari pemerintah itu kelompok tani masuk ke KPTR. Jadi oleh sebab itu saya berharap di dalam KPTR ini banyak keluarga, jangan sampai pecah keluarga karena sesuatu lain hal, terutama soal uang. Akan tetapi selisih paham dengan keluarga tentang aturan biasa. Mudah-mudahan KPTR ke depan bisa berkembang, bisa tumbuh, pengurusnya bisa baik, karena ketika pengurusnya nggak baik, saya yang repot selaku pengawas. Mudah-mudahan saya selalu berdoa semuanya ketika kita mengutamakan yang utama, terutama yang wajib, menyunahkan yang sunnah, jangan dibolak-balik. Insya Allah apapun yang kita jalankan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada penyampaian yang jelas, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Yani, dan alhamdulillah juga saya lega juga kalau Pak Yani nggak mau minjam lagi. Saya sangat khawatir kalau Pak Yani minjam. Beliau kan ketua Dewan Pengawas. Kalau nggak dikasih kerok kita. Terima kasih. Dengan berakhirnya tadi usulan dari Bapak M. Yani, maka dengan lafaz alhamdulillah sidang kedua rapat anggota luar biasa koperasi produksi petani tebu rakyat Raja Pemakaman Kabupaten Waikanan resmi saya tutup. Alhamdulillah. Ya. Rapat anggota luar biasa atau RALB peserta rapat sepakat mengesahkan merubah ADART KPPTR Raja Pemuka Manis secara aklamasi, yaitu Saudara Harmoni Siaga Putra SOS MSI selaku ketua, Saudara Sopardi SHHI selaku sekretaris, Saudara Harfi Putu Basai selaku bendahara, Saudara M. Yani selaku ketua Dewan Pengawas, Saudara Insinyur Dodi R. Putra selaku Dewan Pengawas, dan Saudara Beni Jaya Putra selaku Dewan Pengawas yang terpilih untuk menjabat selama masa bakti 2020-2025. Harmoni Siaga Putra SOS MSI juga berharap dalam pergantian pengurus anggota KPPT Raja Pemuka Manis ini agar apa yang menjadi tujuan koperasi selama ini yang tertuang di dalam ADART dapat sepenuhnya dilaksanakan, mengingat tujuan utama dari koperasi dan anggota itu sendiri adalah mensejahterakan anggota-anggotanya. Di tempat yang sama, Susilewati SOS mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan didampingi Kasih Kelembagaan dan Pengawasan Okta Maria mengapresiasikan setinggi-tingginya KPPTR Raja Pemuka Manis dan berharap koperasi KPPTR Raja Pemuka Manis dapat menjalin kerjasama yang baik serta berdaya saing sesuai dengan arahan Bapak Bupati Waikanan. Adapun usai dilantik menjadi sekretaris periode 2020-2025, Supadi SHI mengatakan akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai sekretaris sesuai tugas pokok di dalam ADART Koperasi, termasuk koordinasi dalam anggota, dan ia berharap kedepannya koperasi dapat berjalan lebih baik lagi. 3, 2, 1. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita baru selesai melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2019. Alhamdulillah puji syukur berjalan dengan lancar dan disahkan oleh pengurus-pengurus, dan artinya semua laporan pertanggungjawaban saya diterima oleh seluruh perwakilan pengurus. Ya, terkait dengan penggantian pengurus, karena di dalam rapat tahunan tadi ada yang mengundurkan diri, ada saudara saya selaku sekretaris Pak Aziz Muslim, ada bendahara, ada juga Dewan Pengawas dan ketua Dewan Pengawas mengundurkan diri. Maka karena kekosongan pengurus, maka sepakat untuk melakukan rapat luar biasa, rapat anggota luar biasa, yang alhamdulillah rapatnya baru selesai juga dan disetujui. Saya selaku ketua, ini Pak Supardi selaku sekretaris, dan saudara Harfi selaku bendahara.
Ya, ini perampingan anggota karena ini nggak ada wakil ya, karena biar agak enak ke depannya, agak baik, karena tidak ada wakil ketua, tidak ada wakil sekretaris, tidak ada wakil bendahara. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara. Dan harapannya kami bertiga dan pengawas bahkan pembina siap untuk membesarkan koperasi ini kembali dan sesuai dengan tujuan koperasi dan sesuai dengan harapan dari seluruh anggota RAT pada hari ini. Ya, saya lihat sih Raja Pemuka Manis ini lebih meningkat dari periode yang kemarin ya, yang kerjasama yang untuk yang akan datang kerjasamanya. Harapannya Bu untuk Raja Pemuka Manis sendiri seperti apa Bu? Biar dia bisa berdaya saing lah, sesuai dengan temanya Pak Bupati. Artinya tugas saya sebagai sekretaris jelas untuk menyiapkan administrasi kepada Raja Pemuka Manis, bagaimana administrasi itu menjadi bagus dan berkoordinasi dengan anggota-anggota yang lain sebagai anggota Koperasi Kepada Raja Pemuka Manis dan mengkoordinasikan ketua serta bendahara dan dewan pengawas bagaimana administrasinya semua menjadi lebih bagus. Harapannya dengan adanya kepengurusan yang baru ini yang sudah cukup ramping, semua bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Kepada Raja Pemuka Manis. Artinya ketika jadi bendahara, jadilah bendahara yang baik. Ketika jadi sekretaris yang baik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas. Jadi itu. Rapat anggota tahunan atau RAT dan rapat anggota luar biasa RALB tahun buku 2019-2020 Koperasi Produksi Petani Tebu Rakyat atau KPPTR Raja Pemuka Manis yang dihelat di Kartajaya, Kabupaten Waikanan pada Jumat 21 Agustus 2020 ini diselenggarakan mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menjelang ba'da salat Jumat dan ditutup dengan doa oleh Haji Bahaudin M. Dari Kartajaya, Waikanan, Tommy melaporkan.